apa yang difirmankan, apa yang kita share dalam firman sore hari ini dapat bermanfaat dalam hidup kita, terutama anak-anak muda di luar sana. Baik, shalom semuanya. Pada sore yang indah ini, kita akan kembali membelajar kebenaran firman Tuhan lewat disampaikan. Kalian bisa mendengarkan, men-share firman Tuhan ini kepada semua teman-teman, terutama anak-anak muda. Saudara terkasih dalam Tuhan, hingga lalu kita membahas tentang Roh Kudus adalah sumber inspirasi. Tuhan sumber inspirasi. Akan tetapi, dalam firman Tuhan ini, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan mengenai tentang identitas kita sebagai orang percaya. Berbicara identitas merupakan hal yang patuh, hal yang selalu diperhatikan oleh seseorang. Kalau kita melihat di luar sana, identitas ini merupakan bentuk karakter diri kita, bentuk perilaku diri kita, dan bentuk kita bagaimana kita beradaptasi di mana berada, entah di dunia kerja, dunia kerohanian, dunia apapun. Pada saat ini, Yesus mengajarkan kita bahwa kita memiliki identitas. Identitasnya seperti apa? Yaitu adalah menjadi garam dan terang. Untuk itu, mari kita buka di Matius 5 ayat 13-16 dengan firman garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Di ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalian bisa saudara bisa baca di next ayat 15-16-nya, melihat secara langsung detail. Yesus ini pada saat ini posisi khotbah di atas bukit. Ini awal mula dia melayani Tuhan. Awal mula melayani, dia menceritakan kasih Tuhan. Kalau kita baca di atas, dia mengajarkan doa Bapa kami, mengajarkan habis itu berbahagialah, berbahagialah. Kalau kita baca dalam firman Tuhan ini, kenapa kok garam dan terang ini hanya dikhususkan ditulis oleh Matius? Kenapa tidak ada di Markus? Kenapa tidak ada yang di Lukas? Jadi pada saat ini Yesus menjelaskan kepada audiensnya, yaitu orang-orang Yahudi, bahwa kalian ini loh, kita ini loh adalah apa? Garam dan terang dunia. Tuhan tuh sudah memberikan mandat pada orang Yahudi pada saat itu. Tuhan sudah memberikan kuasa, Tuhan memberikan otoritas, Tuhan sedang memberikan pengaruh yang sangat luar biasa terhadap bangsa Yahudi. Kita tahu bangsa Yahudi ini lewat dari namanya perbudakan. Yang tadinya seorang badan yang budak tiba-tiba menginvasi, dan Tuhan janjikan bahwa ini tanah. Mereka menjadi bangsa yang besar, yang kuat, walaupun orang Yahudi ini menyimpang dari kebenaran. Mereka menyembah berhala, meninggalkan Tuhan, dan pada akhirnya mereka dibuang. Walaupun dibuang, ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mengajak mereka kembali. Dan firman Tuhan ini, Yesus mengingatkan pada orang-orang Yahudi pada saat itu, kalian adalah garam dan terang. Begitu juga dengan kita sebagai orang percaya. Maksudnya apa sih garam dan terang? Garam ini berbicara tentang rasa, tentang metode. Kok metode? Garam beri rasa terhadap makanan. Kita bahas di garam dulu, habis itu kita ke terang. Kenapa Yesus mengatakan kamu ada garam? Garam ini dia sedikit, tapi rasanya dia mempengaruhi seluruh masakan. Begitu juga dengan kita sebagai orang percaya, orang setia taat Tuhan. Kita harus mempunyai pengaruh yang baik. Pengaruh seperti apa? Pengaruh yang memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita punya pengaruh yang buruk, apa artinya? Tadi firman Tuhan di pasal 13, tidak ada guna, saya diinjak-injak. Begitu juga dengan kita, anak-anak muda terkasih dalam Tuhan. Bangunlah pengaruh yang baik di dalam kehidupan kita. Di kehidupan kita di masa-masa remaja yang berkembang menuju kedewasaan ini. Memang ada pemberontakan, memang ada namanya perlawanan dalam diri. Tetapi kalau kita membawa pengaruh positif, semua akan ikut. Apalagi anak muda ini, banyak di luar sana anak-anak muda. Banyak sekali pergaulan bebas. Mungkin kita teman-teman sekitar kita, bahkan sahabat kita kecil yang terkadang ikut sama-sama bermain, ya entah bermain bola, mungkin kalau perempuan bermain masak-masakan.
kita lihat, kalau kita mempunyai dampak positif, punya garam di dalam hidup kita, mereka bisa berpotensi bertobat oleh karena kasih kita. Bayangkan, kalau kita menjadikan diri adalah sebagai garam dunia, Tuhan pakailah aku garam dunia. Aku mau orang yang tadinya akar kepahitan menjadi sukacita. Yang orang hidup dalam kebencian menjadi penuh dengan rasa ampun. Kalau mereka di luar sana tanpa kita, kalau kita tidak bertindak, binasa hidup mereka. Siapa yang bertanggung jawab? Yang kita di hadapan Tuhan. Dalam firman Tuhan ini, Tuhan Yesus bilang, kamu adalah terang dunia. Kota yang di atas gunung mana mungkin tidak kelihatan. Dalam firman di ayat 14 dikatakan, terang ini berbicara tentang sorotan, nama baik. Kita sebagai orang Kristen, orang percaya, terutama hidup di tengah-tengah dunia ini yang tidak menentu. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita menjadi sorotan. Apalagi orang Kristen ini banyak sekali terkenal di luar sana sebagai orang yang pengampun, orang yang jaga nama baik. Orang dibilang kalau misalnya berurusan dengan orang Kristen, kita bisa matang. Kita lihat di luar sana banyak orang menghina nama Yesus. Tapi kalau kita berpegang teguh pada terang itu, yang tadinya menjadi hina menjadi suatu berkat. Maksud jadi terang apa? Kita menjadi sorotan. Hidup kita, gaya hidup kita. Dan juga kita juga terkadang menjadi untuk mereka menjadi suatu model di dalam kehidupan yang akan datang. Misalnya orang Kristen adalah orang ajaran yang mengajarkan pengampunan. Ampunilah dosa kesalahan kami. Ampunilah orang yang mengenai. Bayangkan itu Yesus Kristus yang mengajarkan. Maksud jadi terang apa? Kita akan jadi sorotan. Sorotan apa? Hidup kita. Apakah kita hidup seperti Kristus atau seperti orang-orang di dunia ini? Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita menjadi terang, iman kita harus kuat. Berbicara terang, berbicara namanya sorotan, berbicara potensi, dan berbicara kita adalah orang-orang yang diandalkan. Apabila kita terus memuliakan nama Tuhan, kita akan jadi sorotan. Hidupmu ini bagus. Nah, apabila hidupmu kita bagus, harus sesuai dengan perbuatan kita. Kalau perbuatan kita bagus, orang akan datang. Apakah kita jadi sorotan? Apakah orang bisa ikut Yesus yang terutama di luar Yesus? Sangat amat bisa. Makanya anak-anak muda, jadilah garam dan terang di tengah-tengah dunia yang tidak pasti, di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, di tengah-tengah dunia yang tidak jelas. Untuk itu, mari saya mengajak semua untuk menjadi garam dan terang, menjadi hidup yang berguna, menjaga nama baik kita, karena nama baik menentukan kita kemuliaan nama Tuhan.